pemimpin, sebagai anggota DPA. Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari kaum nasionalis. Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari agama. Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari komunis. Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari angkatan bersenjata. Kita semua mesti cari daya upaya. Warga-warga turun. Cobalah konstruktif. Jangan cuma nuntut. Saya tantang. Ayo, siapa yang sanggup turunkan harga-harga dalam tempo 3 bulan? Ya, 3 bulan. Baik dari kalangan tentara, dari pemimpin-pemimpin ormas orpo, atau dari kalangan mahasiswa, aku jadikan menteri sekarang juga. Tidak peduli lelaki, tidak peduli perempuan, siapa sanggup angkat tangan. Tapi kalau sudah 3 bulan, sudah sekarang ini tanggal berapa? 15 Januari. Jadi Februari, Maret, April. Saya menghendaki kekompakan seluruh menteri-menteri anggota kabinet Zikola yang disempurnakan sebagai pembantu saya, merupakan kabinet yang betul-betul mengikuti pimpinan saya sebagai presiden, dan semuanya harus berdiri di atas ajaran-ajaran saya. Saya tidak menghendaki seorang pun yang di antara masa pergerakan pasukan tadi senang datang dari arah Sodok menuju ke sini, Pak. lebih baik terang-terangan Terus laporkan sudah perkembangan. ini komandan yang menuntut orang-orang yang dipimpinnya. Kabinet Zikola yang disempurnakan ini adalah alat revolusi yang merupakan badan politik yang terutama sekali harus menjalankan perjuangan politik. Oleh karena perjuangan politik itu bermacam-macam roman mukanya, maka sudah barang tentu ada perbedaan politik. Nah, para menteri harus menghindari hal itu. Sebagai pembantu saya harus berdiri di atas garis pimpinan saya. Dalam meningkatkan perjuangan sekarang ini memang sudah logis kalau ada yang kontra revolusi, karena kita menentang imperialisme dan meletakkan dasar-dasar menuju masyarakat sosialisme. Sekarang kita terutama sekali hendak menjebol imperialisme, kolonialisme, tetapi mereka juga hendak menjebol kita. Ada yang dengan proyek Malaysia yang sedang mengkonten kita, ada yang dengan basis militer, ada yang dengan pengasuhan ekonomi, macam-macam. Sosialisme tidak datang hari esok. Untuk mencapai sosialisme adalah berpuluh-puluh tahun, harus dibina dan diperjuangkan. Selalu saya tegaskan, mengertilah bahwa sosialisme tidak akan datang hari esok, tetapi harus dibina
dan diperjuangkan dengan gigih. Kamu harus patuh pada pimpinan dan ajaran-ajaranku. Jika ada di antara kamu yang tidak dapat mengikuti, oke, berkata terus terang, aku akan dengan senang menerima pemberitahuan itu dan menggantikannya dengan orang lain. Saudara-saudara, perkembangan baru telah terjadi. Ya, sudahlah. Tapi apa situasi seperti sekarang ini akan kalian biarkan berlarut-larut? Tentu saja tidak, Pak. Kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Untuk itulah sebenarnya kami datang menghadap Bapak. Oke, bagaimana caranya? Apa saran kalian coba? Saya kira Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto mengatasi keadaan. Iya, Pak. Tapi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti aku berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah aku jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat, sampai sekarang keadaan makin tidak aman dan makin tidak tertib. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi, Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Macam surat perintah misalnya, Pak. Akhirnya Presiden setuju dengan usul itu. Beliau kemudian memerintahkan kami bertiga dan bersama Jenderal Sabur menyusun konsep surat yang dimaksud. Konsep yang kami buat itu lalu dibawa Sabur kepada Presiden untuk dipelajari. Presiden mendiskusikannya bersama ketiga Waperdam, Subandrio, Khairul Saleh, dan Lainela. Konsep itu kemudian dikembalikan lagi kepada kami. Presiden telah membuat coretan dan beberapa catatan. Kami diskusikan kembali dan hasilnya dibawa lagi oleh Sabur kepada Presiden. Kemudian Presiden mengumpulkan kami bersama ketiga Waperdam dalam suatu pertemuan. Di sana konsep itu kemudian didiskusikan kembali. Aku ini mau kuapakan? Sebagai pemimpin kamu, aku biar kok apa sih? Bapak Presiden, saya ini hanya anak seorang petani miskin. Tapi ayah saya dulu selalu mengatakan agar saya selalu menghormati orang tua dan dapat mengkultur menemu jeru terhadap orang tua. Saya menganggap Bapak Presiden sebagai orang tua saya sendiri. Apa betul itu? Betul, Pak. Insya Allah. Soalnya tergantung pada Bapak. Nah, kalau memang kamu masih menghormati aku, masih menghargai kepemimpinanku, aku perintahkan kamu hentikan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa itu. Maaf, Pak. Anak-anak itu sudah keterlaluan. Lihat, mereka sudah tidak menaruh hormat dan tidak sopan pada orang tua. Maaf, Pak. Seperti yang sudah sering saya katakan, semuanya itu berkenaan dengan pembenahan keadaan negara secara keseluruhan. Yang saya maksud, menunggu penyelesaian masalah politik mengenai Gestapo PKI, seperti yang Bapak Presiden janjikan. Soal itu lagi. Harto, tapi kamu mengatakan tetap menghormati aku. Tidak pernah goyah, Pak. Kalau begitu,
Laksanakan perintahku. Memang keterlaluan. Masa semua parpol, bukan saja PNI dan Partindo, tapi juga NU, IPI, Partai semua mengutuk aksesi kita. Dan lihat, coba lihat tangani pernyataan ini. Ali Sosromijoyo, Surahman, Asmara Hadi. Kalau mereka memang pantas mengutuk kita, tapi yang lain ini, coba. Kasino, Awal Sungka, Marzuki Hasim, Nuriyat, Saihu, Subhan Seti. Masa Subhan Seti ikut mengutuk kita? Iqbal, MC Regan, Awal Merangkir, ya, Supardi, Rusli Horin, mana tidur kita? Asmara Malijaya, Sutendro. Kita ambil orang-orang ini, kita serbu, kita culik mereka. Iya, kita culik. Tidak perlu, Sonil. Kita tahu selama ini bagaimana sifat orang-orang partai ini. Mereka tidak berjuang sungguh-sungguh untuk rakyat. Jangankan orang-orang partai, pimpinan kami sudah mulai kelihatan pelan. Omong kosong semua mereka itu. Besok akan dilakukan penyerangan. Sidang saya skor. Sesudah saya pergi, Pak Lemena pimpinan sidang ini. Dan kamu tinggal di sini, mendampingi Yo. Tuan, lebih baik kamu ikut saya. Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal M. Yusuf, dan Jenderal Amir Mahmud. Ketiga perwira tinggi Angkatan Darat ini yang tadi memang minta izin pada saya untuk menemui Bapak Presiden di Istana Bogor untuk menyernihkan kesalahpahaman yang mengakibatkan gagalnya sidang kabinet pagi tadi. Saya persilakan saudara-saudara melihat keotentikan surat perintah ini. Sementara itu, saya minta supaya Pak Basuki Rahmat memberikan penjelasan mengenai proses lahirnya surat perintah ini. Saudara-saudara, seperti sudah sama-sama kita ketahui dan sudah dimuat di koran sore tadi, sidang kabinet tadi pagi. Oh maaf, sekarang sudah pagi lagi. Jadi sidang kemarin telah gagal. Bapak Presiden meninggalkan sidang dan langsung terbang pulang ke Bogor. Selanjutnya sidang dibuka kembali oleh Pak Lemena. Saudara-saudara, karena tidak ada pengarahan dari Bapak Presiden dan situasi tidak menentu, saya usulkan sidang kita tutup saja. Bagaimana? Dengan ini, sidang saya tutup. Setelah sidang ditutup, sebagian menteri ada yang langsung pulang, tetapi banyak juga yang masih tinggal. Ada yang menanyakan situasi. Saya sendiri berbicara dengan Jenderal Yusuf. Kami membicarakan bagaimana kami dapat menolong menjernihkan kesalahpahaman tadi. Kami tidak ingin Bung Karno merasa ditinggalkan abri. Lagi pula kami khawatir kalau Bung Karno dibiarkan hanya didampingi Subandrio saja, beliau hanya akan selalu mendengar sepihak dan Bung Karno akan makin jauh dari kita. Rupanya maksud kami ini didukung juga oleh Jenderal Amir Mahmud. Dari sana kami langsung ke rumah Pak Harto. Kami bertiga lalu menemui Pak Harto. Kami sampaikan maksud kami dan ternyata Pak Harto tidak keberatan. Monggo, Bapak masih nggak enak badan. Silakan.
kasih Pak. Nuhun Pak. Nonsen. Nonsen. Aku tahu tujuan mereka. Mereka mau menjatuhkan aku. Mereka mau menjatuhkan Soekarno. Mereka mau membawa revolusi kita ke kanan. Itulah tujuan mereka. Tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sudah berulang-ulang aku katakan, revolusi kita kiri. Karena apa? Pancasila itu sendiri adalah kiri. Maaf Pak. Sepanjang yang saya ketahui, mahasiswa dan rakyat Indonesia masih tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Bapak sebagai pemimpin besar revolusi. Aku ini sudah banyak makan garam dunia politik. Mereka itu buta politik. Dengan membuat kekacauan terus-menerus, sadar atau tidak, mereka sedang mengundang musuh revolusi kita masuk dan melemah perjuangan kita. Kamu bicara soal pembubaran PKI. Itu soal gampang. Dengan satu kalimat saja, PKI dapat aku bubarkan. Tapi apa dengan itu? Persoalan akan selesai? Tidak. Malahan akan timbul persoalan yang lebih rumit. Partai komunis di mana-mana akan lebih berbahaya kalau dilarang. Mereka akan bergerak ilegal di bawah tanah. Tapi Pak, kita bisa mengajak rakyat bersama-sama menghadapi bahaya gerakan di bawah tanah komunis itu. Kita pisahkan rakyat yang anti dan yang pro komunis. Kita tutup semua celah yang mungkin bisa dimasuki komunis. Tidak usah kau gurui aku. Kau seorang prajurit. Tugasmu menjalankan apa yang aku perintahkan. Maaf Pak, saya tidak bermaksud dan tidak mungkin menggurui Bapak. Saya hanya merasa berkewajiban mengutarakan apa yang saya anggap baik buat bangsa kita. Mungkin Bapak masih ingat, dulu ketika saya masih Panglima Jawa Tengah, saya juga pernah memberanikan diri mengutarakan pada Bapak kecemasan saya melihat perkembangan Partai Komunis sesudah pemilu 1955. Aku juga tidak pernah lupa waktu masih di Jogja, ketika kau tidak melaksanakan perintahku untuk menangkap Jenderal Darsono hanya karena dia seniormu. Tahun berapa itu? 40. Kamu memang kokoh, tapi aku tetap percaya padamu. Karena itu dulu kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Mandala, dan sekarang kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Aku harap kau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak pada saya. Tapi dalam situasi sekarang, suatu dialog, Aku ini bukan hanya pemimpin rakyat Indonesia, tapi aku sudah menjadi pemimpin dunia. Aku telah melontarkan ideku di PBB, to build the world ini. Aku ingin membangun sebuah dunia baru. Dunia di mana tidak ada lagi pengisapan manusia oleh manusia. Tidak ada lagi eksploitasi de l'Oparlo. Jadi tidak mungkin aku membubarkan PKI. Karena ini tidak hanya menyangkut kepentingan nasional, tapi juga internasional. Tapi Pak, kepentingan nasional harus didahulukan. Sudah terbukti nyata, keinginan Bapak membawa PKI menjadi kekuatan Pancasila belum berhasil. Bahkan kebijaksanaan Bapak disalahgunakan PKI untuk memperkuat diri. Peristiwa Madiun, PKI menusuk kita dari belakang pada saat kita menghadapi Belanda. Semua ingat tindakan tegas yang Bapak ambil waktu itu. Bapak mengutuk PKI. Bapak berpidato menyuruh rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Dan rakyat memilih Bapak. Dan rakyat berdiri di belakang Bapak. Tapi sekarang Bapak bertindak lain. Bapak tidak menyalahkan PKI. Sikap inilah yang tidak bisa diterima oleh rakyat. Ya. Tapi aku sudah mengatakan, aku tidak akan mundur semilimeter pun. Aku tegaskan lagi, aku, Soekarno, tidak akan mundur 1 milimeter pun. Selama Bapak berpendirian begitu, mahasiswa, pelajar, dan rakyat akan terus bergerak. Selama itu pula, keamanan dan ketertiban tidak akan berhasil ditegakkan. Saya hanya mohon sebagai seorang anak kepada Bapaknya, supaya Bapak mempertimbangkan kembali hal ini. Tapi dunia tahu aku adalah salah seorang kampion NESOS, the New Emerging Forces. Bagaimana pandangan dunia terhadap aku? Saya kira ada jalan keluar untuk mengatasi hal itu, Pak. Saya sudah pernah menyampaikan pada Bapak, biarlah
Saya yang dijadikan bunter. Saya akan membubarkan PKI. Kelak pada saat yang tepat dapat tinggal ngegongi saja. Kopok. Bapak sudah tahu sejak di Jogja dulu saya kopek. Hai, kamu kalau pakai baju yang rapi, kaos dalamnya jangan sampai kelihatan. Saya tidak punya yang lain, Pak. Ayo ikut, aku beri kaos.